Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Alhamdulillahil kabir muta'al. Thumma salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahabin wal al. Amma ba'du. Saya muliakan, saya hormati seluruh para asatiz, para habaib, hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Al-Habib Fatir Wahid Fahmi As-Sadaf, Ustaz Nasirun, seluruh majlis Fastabiqul Khairat, keluarga besar Pondok Pesantren Darul Mawaddah dan Rawdatul Maghfurin, para panitia, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan semacam ini adalah kegiatan yang menghimpun syukur, ahad pahing, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertepatan juga kita di awal tahun baru Islam, di bulan suci Muharram, dan juga menggabungkan zikir dan salawat kepada junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita berada di awal tahun baru Islam. Momentum ini kita jadikan sebagai peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan tahun baru, maka tidak lepas dengan zaman masa lampau, saat ini dan akan datang. Ada nasihat yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhahu terkait masalah waktu. Kata beliau, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maqbunun. Dan siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, maka dia orang yang tertipu, dia orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia orang yang terjauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah, di dalam salah satu kitab karangan beliau berjudul Fadailul Awqat, bahwa waktu adalah sesuatu yang amat berharga. Dengan waktu ini
akan menentukan hidup kita di akhirat yang abadi. Maka manfaatkan waktu yang ada saat ini, yang dimana harganya sangat mahal. Ya, banyak yang beberapa tahun lalu menghadiri acara yang sama. Ya, saya bertemu dengan saudara-saudara saya, misalnya Ustadz Kiai Gofur, ya, Allah yarham, ya, kita sekarang sudah tidak bertemu lagi. Tapi insya Allah beliau karena sering menghadiri majlis-majlis yang baik, mudah-mudahan dengan berkah perkumpulan tersebut Allah berikan pengampunan di dalam kuburannya, dijadikan kuburannya Raudhah min Riyadil Jannah, taman surga. Begitu juga Kiai Salim yang mengasas kegiatan ini, dan juga Pondok Pesantren Darul Mawaddah, juga semoga Allah berikan kuburannya menjadi taman surga, Raudhah min Riyadil Jannah. Dan semua yang hadir insya Allah diberikan panjang umur, sehat, afiat, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur, sehat, walafiat. Kita juga jadikan momentum tahun baru ini sebagai momentum perubahan diri. Nabi mengatakan di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh banyak ulama hadis, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 wafat 241 Hijriah di dalam musnadnya. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah wafat 360 Hijriah di dalam kitab Al-Mu'ajam Al-Kabir. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai yang lahir tahun 215 Hijriah wafat pada tahun 303 Hijriah di dalam kitab As-Sunanul Kubra. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak di dalam kitab Az-Zuhud yang lahir tahun 118 Hijriah wafat 181 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seorang mujahid itu adalah orang yang memerangi nafsunya untuk taat kepada Allah, dan seorang muhajir adalah orang yang berhijrah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah, momentum tahun baru kita jadikan momentum hijrah kita. Hijrah yaitu kita berubah menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih taat, lebih patuh kepada perintah agama kita, kepada perintah Allah dan perintah dan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lewat lisan-lisannya para ulama. Kemudian kegiatan ini juga luar biasa. Selain kegiatan ini adalah satu bentuk rasa syukur kepada Allah taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, juga kegiatan ini menghubungkan kita, menguatkan hubungan kita dengan junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dibacakan qasaid, qasidah, wa anasyid, dan juga salawat, kemudian membaca maulid, ya, adalah bentuk ringkasan dari biografi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sebagai taqwiyah al-irtibat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk penguat hubungan kita dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita ketika hidup memiliki hubungan yang kuat dengan Nabi. Nah, kita ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Nabi tidak terputus hubungannya dengan umatnya selama-lamanya. Walaupun saat ini beliau berada di alam barzakh, bahkan di tempat yang jauh di kota Madinatul Munawwarah, keyakinan ulama-ulama kita sejak zaman dahulu bahwa umatnya itu selalu terkoneksi dengan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana tempat dia berada. Ini keyakinan kita. Oleh sebab itu kita mengikat hati kita,
hubungan kita dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap masa, di setiap waktu, begitu juga di setiap tempat. Nah, tujuan pembacaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang substansi ada dua, intinya ada dua. Yang pertama adalah tashwikan lisami'in min khawasil mu'minin, yaitu menumbuhkan rasa rindu bagi yang mendengar bacaan-bacaan biografi Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mendengar salawat-salawat, qasidah-qasidah, anasyid-anasyid, begitu juga pembacaan Maulid Rasul, maka berusahalah menghadirkan hati untuk bisa nanti menumbuhkan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan bahwa tujuan utama Maulid Rasul adalah tashwikan lisami'in min khawasil mu'minin, yaitu menumbuhkan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang ketika hadir di dalam acara-acara zikir, terutama pembacaan Maulid Rasul atau pembacaan salawat, kemudian ada rindu dalam hatinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu disebut sebagai min khawasil mu'minin. Tidak semua orang Islam diberikan anugerah tersebut, bisa merindu kepada Nabi SAW. Makanya Habib Ali mengatakan, ketika seseorang itu rindu kepada Rasul, ketahuilah, ambil kabar gembira bahwa dia termasuk min khawasil mu'minin, orang-orang istimewa di kalangan orang beriman. Ya, jadi beruntung tuh jika dalam hati kita ada rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kita diberikan gelar min khawasil mu'minin. Kemudian yang kedua, wa tarwihan lil muta'alliqin bihadzal nuril mubin, dengan mendengarkan biografi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan qasidah pujian kepada Nabi, anasyid, maka kita hatinya senantiasa terpaut, terikat dengan junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang namanya mahabbah, cinta. Jadi tujuannya ini semua, pembacaan maulid, qasidah, membaca anasyid, ya, lagu-lagu religi, lagu-lagu salawat, kemudian ceramah-ceramah tentang junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan utamanya adalah agar umat ini tumbuh dalam hatinya rasa cinta dan rindu kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memang pantas dicintai dan dirindukan. Kita saat ini menjadi umat terbaik. Kita bangga menjadi umat Rasul, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dijadikan oleh Allah umat terbaik, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi terakhir, Nabi Isa. Artinya Nabi terakhir sesudah Nabi Muhammad SAW tidak ada Nabi. Terakhir di kalangan Bani Israel, Nabi Isa. Semuanya mereka memiliki umat. Ada 124.000 jumlah mereka, para nabi, para rasul. Dan yang paling terbaik adalah kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tawaran yang pernah Allah berikan kepada seorang nabi pun sebagaimana tawaran yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Dan kelak penciptamu akan memberikan kepadamu anugerah yang berlimpah, fatardah, hingga kamu puas. Ini tawaran istimewa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wala saufa artinya apa? Sesuatu yang berkaitan dengan zaman lil ba'id, ya, al mustaqbalul ba'id, akannya jauh ke depan, sehingga maknanya Allah akan senantiasa memberikan anugerahnya kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Itu pemberian mulai sejak beliau ada di dunia ini sampai seterusnya nanti di akhirat. Tidak pernah terputus anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah.
Adapun sin itu mustaqbal al-qarib, akannya dekat. Kemudian istimewa ketika Allah Ta'ala berikan tawaran tersebut kepada Nabi, bahwa Allah akan memberikan anugerah yang berlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, hingga Nabi Muhammad ridho, puas dengan pemberian tersebut. Maka Nabi menjawab, "Idzan wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar." Kalau begitu, demi Allah, saya tidak akan pernah puas jika masih ada seorang dari umat saya berada dalam neraka. Jadi kepuasan Nabi, keinginan Nabi yang paling tertinggi, yang membuat beliau ridho, adalah seluruh umatnya itu tidak ada yang berada dalam neraka, semuanya dimasukkan ke dalam surga. Itu adalah satu keridhaan Nabi Muhammad SAW yang tertinggi, dan Allah akan berikan insya Allah. Kekasihnya meminta, tidak mungkin ditolak. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat tersebut walaupun sangat pendek, tapi kalau kita renungkan setelah ayat ini diturunkan oleh Allah, bahwa Allah akan memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad SAW hingga Nabi Muhammad ridho, maka setelah ayat ini Allah berikan anugerah yang begitu banyak kepada Nabi. Turun ayat setelahnya, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kami telah angkat kesalahanmu. Jadi Nabi gak pernah salah. Allah sudah katakan semua kesalahan kami angkat, sehingga semua perbuatan Nabi, tindakan Nabi, ucapan Nabi, seluruhnya yang beliau lakukan, semuanya tidak ada kesalahan, semuanya adalah kebenaran. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebankan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutanmu. Ketika ayat ini turun, Nabi bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, apa makna daripada kami tinggikan sebutanmu? Maka Allah Ta'ala menjawab, maknanya adalah idza dzukirtu dzukirta ma'i. Apabila saya disebut, engkau juga disebut bersama saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak pernah dipisah ya nama Allah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang ingin masuk ke dalam agama Islam, maka dia wajib mengucapkan dua kalimat syahadah, kesaksian Allah sebagai Tuhan yang esa, dan kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kalau kesaksiannya hanya kepada Allah tanpa dia menyaksikan, dia menjadi kesaksian itu kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak sah syahadatnya, karena gak bisa dipisah Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga muadzin ketika menyerukan seruan azan, di situ juga menyebut nama Allah dan juga menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dhammal ilahu isman nabi ila ismihi idza qala fil khamsi al muadzinu ashhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyudhillahu fadhul arsy mahmudun wa hadha Muhammadun. Ya, kata Hasan bin Thabit, Allah menggabungkan nama nabinya dengan namanya. Ketika muadzin melantunkan, menyerukan azan di salat 5 waktu, menyebut pasti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan diambil nama Nabi Muhammad SAW dari nama mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadul arsy mahmud wa hadha Muhammadu. Pemilik arsy ini mulia dan pemilik nama Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mulia. Jadi kita ikat hati kita setiap kegiatan-kegiatan keagamaan khususnya, maka munculkan rasa cinta, rasa rindu kepada junjungan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah berikan juga setelah turunnya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, turun lagi anugerah.
pemberian dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladin amin. Kami jadikan tempat lahir Nabi Muhammad, negeri tersebut menjadi negeri yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dengan bentuk yang sangat sempurna. Itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqa wa khuluqa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam paling sempurnanya manusia secara fisik dan akhlak. Kemudian umatnya kebagian anugerah. Apa itu lanjutannya? Alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dan umatnya yang beriman kepada Nabi, yang beramal soleh, bagi mereka Allah berikan pahala yang tidak pernah terputus di dunia sampai di akhirat. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Kemudian Allah berikan anugerah setelahnya lagi kepada Nabi Muhammad dan umatnya, diberikan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ini setelah turunnya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Setelah itu Allah turunkan firman-Nya, isinya adalah anugerah pemberian kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Diberikan satu malam istimewa Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta madla'il fajr. Kemudian juga kita dijadikan umat terbaik. Anugerah ini Allah berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma da'allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita dijadikan umat yang paling mulia karena sebab kita memiliki nabi dan rasul yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam. Dijadikan nabi kita adalah sebaik-baiknya nabi, maka umatnya juga adalah sebaik-baiknya umat. Alhamdulillah, anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diberikan titel khusus. Ini nama kita ini disebut dalam Al-Qur'an. Titel kita disebut dalam Al-Qur'an. Dia berlangsung sepanjang zaman. Apa gelar yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah sebutkan kuntum khairah ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Allah sebut di ayat yang lain, alladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kalian adalah makhluk yang terbaik. Alhamdulillah, kalian di sini adalah kita semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengamati setelah turunnya firman Allah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, maka setelahnya Allah berikan anugerah pemberian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya. Kemudian juga kita diberikan satu keistimewaan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Syafaat Rasul. Kita sebagai umat yang pertama kali mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga diberikan anugerah yang luar biasa, sehingga Allah Ta'ala berfirman, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar, kebaikan yang berlimpah. Allah katakan demikian. Nabi diberi syafaat khusus di hari kiamat.
Nabi diberikan telaga di akhirat. Nabi diberikan anak keturunannya eksis sampai menjelang hari kiamat. Semua para nabi terputus keturunannya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Allah berikan anugerah yang begitu besar kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dalam Al-Quran, kata memberi itu ada dalam bentuk a'ta. A'ta artinya memberi. Ada dalam bentuk ata. Ata artinya memberi juga. Kita ini diberi masalah sebesar apapun. Ketika ada satu masalah bagi umat Nabi Muhammad, Allah akan berikan dua solusi dan dua kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan ada kemudahan. Kesulitannya pakai alif lam, al-usra. Yusra nakiro. Apa maknanya? Lan yagliba usrun yusrain. Bahwa satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Ini khusus Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jika kita dapat satu kesulitan, maka Allah akan berikan dua kemudahan. Nah, pemberian dalam bahasa Al-Quran a'ta dan ata. Apa bedanya? Kalau ata itu artinya memberikan sesuatu yang sangat besar, bukan pemberian yang biasa-biasa saja. Ya, misalnya Allah Ta'ala berfirman, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad surat Al-Fatihah ditafsirkan dan Al-Qur'an yang agung. Nah, di situ Allah menggunakan kata ata. Kenapa? Karena yang Allah berikan kepada Nabi sesuatu yang begitu agung, yaitu Al-Qur'an dan surat Al-Fatihah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Nabi berikan kepada kalian, ambillah. Dan apa yang Nabi larang kepada kalian, tinggalkanlah. Di situ juga ata. Karena yang Nabi beri sesuatu yang agung, yaitu syariat, yaitu sunnahnya. Kemudian di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Sungguh telah kami berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu. Pakai kata ata juga, memberi, karena ilmu sesuatu yang mulia Allah berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu juga Allah sebutkan walaqad ataina Luqmana al-hikmah. Sungguh telah kami berikan kepada Sayyidina Luqman hikmah, kebijaksanaan. Allah gunakan kata ata karena hikmah adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Begitu juga disebutkan yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah berikan hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka siapa yang telah diberikan hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang berlimpah. Jadi hikmah sesuatu yang agung, makanya Allah menggunakan redaksi ata, dari kata ata, memberi. Tapi kalau a'ta itu memberi sesuatu yang remeh, sesuatu yang sedikit. Menggunakan kata a'ta. Wa a'ta qalila wa akda. Dan Allah memberikan sesuatu yang sedikit. Wa akda, dan sesuatu yang terhenti. Di ayat yang lain tentang jizyah. Jizyah itu adalah semacam pajak syar'i yang diambil daripada orang-orang kafir zimmi yang mereka tinggal di daulah Islamiyah, karena mereka tidak diambil zakat, maka diambil jizyah. Kalau orang Islam kan diambil zakat. Nah, jizyah itu disebut sesuatu yang ringan, yang sedikit. Hatta yu'tu al-jizyah an yadin wa hum shagirun. Nah, jadi perbedaan kata ata dan a'ta yang artinya memberi yang ada dalam Al-Quran. Kalau ata itu artinya memberikan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang besar ya nilainya.
Tapi kalau a'ta adalah memberikan sesuatu yang sedikit, yang tidak ada nilainya. Nah, tapi uniknya ketika Allah sebut tadi ayat pertama yang saya nukil di awal, Allah gunakan apa? Yu'ti. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kemudian inna a'tainakal kautsar. Allah sebut memberi kepada Nabi menggunakan kata a'ta. A'ta itu kan sesuatu yang memberi sesuatu yang sedikit. Bukan sesuatu yang besar. Apa rahasianya? Rahasianya adalah semua anugerah yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebesar apapun pemberian tersebut, jika dikaitkan dengan pangkat dan kedudukan Nabi SAW di sisi Allah, maka bagi Allah itu sedikit. Dari semua yang Allah berikan kepada Nabi itu sedikit dibanding dengan pangkat dan kedudukannya Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu Allah Ta'ala ketika memberikan kepada Nabi anugerah yang banyak, seakan-akan Allah mengatakan ini masih sedikit. Karena pangkatmu begitu istimewa, begitu mulia di sisiku, maka semua pemberian yang saya berikan itu gak ada nilainya. Maka digunakan kata inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepadamu wahai Nabi Muhammad sesuatu yang banyak, yang berlimpah, tapi itu tidak sebanding dengan pangkatmu, maka menjadi sangat sedikit dan tidak bernilai. Itu istimewa. Ini ibarat kata seseorang jika sudah mencintai, misalnya ayah, seorang bapak sangat mencintai anaknya, sangat mencintai istrinya, pemberian sebanyak apapun yang dia berikan itu bagi dia gak ada nilainya, karena ini adalah orang yang dia cintai. Coba tanya ibu-ibu sama bapak-bapak, saking cinta kepada anaknya, dari bayi dirawat, bahkan ibu itu seorang ibu dari mengandung, ya hamil 9 bulan, melahirkan dengan susah payah, setelah itu dirawat, dibiayai sampai tumbuh dewasa, sampai anak ini sekalipun sudah dewasa masih terus memberikan kepada anaknya dan tidak pernah dihitung. Padahal kalau dihitung tuh bisa miliaran tuh. Kalau anaknya umurnya sampai usia berapa itu? Kenapa tidak dihitung? Padahal itu banyak. Karena seorang ibu sangat mencintai anaknya. Seorang ayah juga sangat mencintai anaknya. Rasa cinta itulah yang membuat pemberian sebanyak apapun menjadi sedikit. Itu seperti kekasihnya Allah, Nabi Muhammad SAW. Allah berikan begitu banyak, tapi dianggap sesuatu yang sangat sedikit. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan Allah nyatakan wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah katakan kami telah turunkan, atau Allah telah menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Al-Quran dan Sunnah, dan Allah telah mengajarkan kepadamu seluruh ilmu yang tidak pernah engkau ketahui. Kemudian Allah katakan karunia Allah begitu besar telah diberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karunia sebesar itu bagi Allah sedikit jika dinisbatkan dengan